Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama, penyuluh agama Kristen ahli pertama. Berikut adalah penjelasan mengenai penyuluh agama Kristen ahli pertama berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undang di Indonesia. 1. Penyuluh agama Kristen ahli pertama. Deskripsi, penyuluh agama Kristen ahli pertama adalah jabatan fungsional yang memiliki tanggung jawab penuh dalam melakukan bimbingan atau penyuluhan agama Kristen dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan. Mereka bertugas untuk menyebarkan informasi, memberikan konseling, dan memfasilitasi kelompok masyarakat sasaran agar memahami dan melaksanakan ajaran agama Kristen dengan benar serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Kementerian yang membawahi, Kementerian Agama Kemenak bertanggung jawab atas jabatan penyuluh agama Kristen ahli pertama. Contoh, seorang penyuluh agama Kristen ahli pertama di Kemenak dapat memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang praktik ibadah, etika, dan nilai-nilai agama Kristen. 2. Tanggung jawab penyuluh agama Kristen ahli pertama. Menyusun rencana kerja bimbingan atau penyuluhan. Melakukan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka dengan kelompok sasaran. Memberikan konseling atau informasi terkait agama Kristen dan pembangunan. Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan. Mengembangkan model atau metode program kegiatan bimbingan atau penyuluhan. 3. Peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengaturnya. Jabatan penyuluh agama Kristen ahli pertama diatur oleh Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 9 Tahun 2021. Undang-undang terkait keagamaan dan pendidikan juga mempengaruhi tugas dan tanggung jawab penyuluh agama. 4. Tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok, melakukan bimbingan atau penyuluhan agama Kristen dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan keagamaan dan pembangunan. Contoh tupoksi, menyusun materi bimbingan tentang sakramen-sakramen dalam agama Kristen dan mengadakan penyuluhan di gereja setempat. 5. Fungsi penyuluh agama Kristen ahli pertama. Memberikan informasi dan konseling agama Kristen kepada masyarakat. Mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan berbasis nilai-nilai agama Kristen. 6. Standard Operating Procedure (SOP). SOP penyuluh agama Kristen ahli pertama mencakup langkah-langkah dalam melakukan bimbingan atau penyuluhan, termasuk persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Contoh, sebelum memberikan katekese di paroki, seorang penyuluh agama Kristen harus mempersiapkan materi, berkomunikasi dengan jemaat, dan memastikan pesan disampaikan dengan baik. 7. Uraian tugas. Tugas utama, memberikan bimbingan atau penyuluhan agama Kristen. Contoh,
seorang penyuluh agama Kristen ahli pertama memberikan katekese tentang moralitas dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Soal 1. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan teologi Kristen? A. Ilmu tentang agama Kristen. B. Studi tentang doktrin-doktrin Kristen. C. Penelitian tentang sejarah agama Kristen. D. Studi tentang tata ibadah Kristen. E. Analisis tentang moralitas Kristen. Jawaban, B. Studi tentang doktrin-doktrin Kristen. Pembahasan, teologi Kristen adalah studi tentang doktrin-doktrin Kristen, termasuk ajaran-ajaran agama dan keyakinan dalam tradisi Kristen. Teologi Kristen mencakup penelitian tentang kitab suci, doktrin-doktrin agama Kristen, serta pemikiran dan pemahaman teologis. Soal 2. Pertanyaan, siapakah tokoh penting dalam sejarah agama Kristen yang dianggap sebagai rasul? A. Paulus. B. Petrus. C. Andreas. D. Yohanes. E. Markus. Jawaban, A. Paulus. Pembahasan, Paulus adalah tokoh penting dalam sejarah agama Kristen yang dianggap sebagai rasul. Dia terkenal karena karyanya dalam menyebarluaskan ajaran agama Kristen melalui surat-suratnya yang menjadi bagian dari Perjanjian Baru dalam Alkitab. Soal 3. Pertanyaan, apa yang menjadi inti dari ajaran agama Kristen? A. Ketaatan kepada otoritas gereja. B. Imamat para pendeta. C. Kebebasan dalam Kristus. D. Tradisi-tradisi ibadah. E. Penyaliban Kristus. Jawaban, C. Kebebasan dalam Kristus. Pembahasan, inti dari ajaran agama Kristen adalah kebebasan dalam Kristus, yang mengajarkan tentang pembebasan dari dosa dan keterikatan. Konsep ini menjadi dasar ajaran tentang keselamatan dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Soal 4. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan sakramen dalam agama Kristen? A. Doa-doa ritual dalam ibadah. B. Tindakan simbolis dalam mengungkapkan iman. C. Upacara adat istiadat. D. Perintah moral dalam kitab suci. E. Perayaan hari raya agama. Jawaban, B. Tindakan simbolis dalam mengungkapkan iman. Pembahasan, sakramen dalam agama Kristen adalah tindakan ritual atau simbolis yang dianggap sebagai sarana untuk mengungkapkan iman dan menerima kasih karunia Tuhan. Sakramen meliputi baptisan, perjamuan kudus, dan penahbisan. Soal 5. Pertanyaan, apa yang menjadi landasan ajaran moral dalam agama Kristen? A. 10 perintah Allah. B. Ajaran-ajaran Yesus Kristus. C. Tradisi gereja. D. Pandangan para santo. E. Konsili-konsili gereja. Jawaban, A. 10 perintah Allah. Pembahasan, landasan ajaran moral dalam agama Kristen adalah 10 perintah Allah yang diberikan kepada umat Israel melalui Nabi Musa. Perintah-perintah ini menjadi pedoman bagi umat Kristen dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Soal 6. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan inkarnasi dalam ajaran agama Kristen? A. Kebangkitan Kristus. B. Kelahiran Tuhan Yesus. C. Pengorbanan Kristus di salib. D. Kenyataan keilahian Kristus. E. Kehadiran Roh Kudus. Jawaban, B. Kelahiran Tuhan Yesus. Pembahasan, inkarnasi dalam ajaran agama Kristen merujuk pada keyakinan bahwa Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus saat dilahirkan di dunia. Konsep inkarnasi mengandung makna bahwa Kristus adalah Tuhan yang turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Soal 7. Pertanyaan, siapakah tokoh yang mendirikan agama Kristen? A. Paulus. B. Petrus. C. Yesus Kristus. D. Markus. E. Andreas. Jawaban, C. Yesus Kristus. Pembahasan, agama Kristen didirikan oleh Yesus Kristus, yang dianggap sebagai anak Allah dan Mesias yang diutus untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Ajaran-ajaran dan karyanya merupakan dasar dari agama Kristen. Soal 8. Pertanyaan,
Di mana Yesus dilahirkan menurut kitab suci? A. Bethlehem. B. Nazaret. C. Yerusalem. D. Kana. E. Kapernaum. Jawaban A. Bethlehem. Pembahasan, menurut kitab suci, Yesus dilahirkan di kota Bethlehem, sesuai dengan nubuat-nubuat dalam Alkitab tentang kelahiran Mesias. Tempat kelahirannya dianggap sebagai tanda bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Soal 9. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kebangkitan Kristus dalam ajaran agama Kristen? A. Kembalinya Kristus ke surga. B. Kebangkitan rohani. C. Kebangkitan dalam diri umat manusia. D. Kebangkitan jasmani dari kubur. E. Kehidupan abadi di surga. Jawaban D. Kebangkitan jasmani dari kubur. Pembahasan, kebangkitan Kristus dalam ajaran agama Kristen mengacu pada keyakinan bahwa Yesus benar-benar bangkit secara jasmani dari kematian setelah disalibkan dan dimakamkan. Konsep ini menjadi dasar iman Kristen tentang kehidupan kekal setelah kematian. Soal 10. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Trinitas dalam agama Kristen? A. 3 aspek pribadi Tuhan. B. 3 macam ibadah. C. Hubungan kasih antara Allah dan manusia. D. Pengajaran tentang ketuhanan Yesus. E. Simbol-simbol agama Kristen. Jawaban A. 3 aspek pribadi Tuhan. Pembahasan, Trinitas dalam agama Kristen adalah konsep tentang keberadaan Allah yang terdiri dari 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Konsep ini menjadi dasar bagi pengajaran tentang hakikat Tuhan dalam ajaran Kristen. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.